Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi al-Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadullukum 'ala tijaratin tunjiikum min adzabil alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tu'minuna bi sabilillah. Ya'muru wa yusikum dzalikum lakum in kuntum ta'lamun. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana ia telah memberikan kita nikmat iman Islam dan nikmat kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang sama-sama kita cintai ini. Salawat berkah salam Allah kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau Allah orang-orang yang diberikan syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah perkembangan pemikiran modern dalam Islam Buya Ilham MSOS, dan saya hormatkan teman-teman sekalian. Kali ini kami akan memaparkan seminar kami yang berjudul Sains, Islam, Teknologi dan Paradigma Baru Pemikiran Islam dalam Menyikapi Revolusi Digital dan AI, yang akan disampaikan oleh rekan saya Bilqis Kakadani, Muhammad Fikri Ramadan, Siti Nur Syafiri Setangga, dan Triadida. Pada Muhammad Fikri Ramadan dipersilakan. Untuk pembahasan pertama teman-teman, kita akan membahas mengenai bagaimana Islam memandang sains dan juga teknologi. Jadi Islam itu memandang sains dan teknologi itu sejalan antara Islam dan juga sains dan teknologi. Doakan dalam Al-Quran, ayat pertama yang diturunkan itu adalah Iqra, bacalah. Di situ kita dapat mengetahui bahwa Islam itu sejalan dengan sains dan juga teknologi, yang mana من عالم من بكرة جايب ايه ومدام عايشين ومدام قادرين احنا بنخاف. Jadi begitulah pandangan Islam terhadap teknologi dan juga sains. Jadi untuk pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Lydia Siska Kaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang revolusi digital dan AI dalam kehidupan modern. Jadi revolusi digital adalah perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berkelanjutan sampai hari ini. Jadi revolusi digital ini telah merubah cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. أحلام الأغاني من كلمتين من سلام ببقى حد تاني لما يميل قلبنا ويا يمين تفتح عيوني وعمري كله مش قليل كلام عليك الغرام أحلام. Begitulah tadi materi tentang revolusi digital dan AI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Nur Syafiri Setangga. Baik, selanjutnya kita D, yaitu paradigma baru pemikiran Islam di era digital. Yang pertama adalah perlunya cara berpikir baru. Artinya ketika di era digital tersebut kita juga harus beradaptasi terhadap pemikiran-pemikiran yang baru terkait tentang agama-agama atau cara-cara bagaimana umat Islam menghadapi perkembangan zaman tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang tantangan etika dan peran umat Islam ke depan. Nah, di era digital saat ini, umat Islam menghadapi berbagai tantangan etika yang kompleks, terutama terkait penyalahgunaan teknologi, penyebaran hoax, dan krisis moralitas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemakalah yang telah menyampaikan isi makalahnya tadi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau masih bingung tentang makalah yang kami sampaikan? Silakan. Pertanyaan saya, bagaimana pandangan pemakalah akan perkembangan AI
perkembangan AI yang sekarang semakin pesat. Seperti itu kan Kak. Jadi menurut pendapat saya, penggunaan AI yang sangat pesat sekarang itu sudah pasti memiliki dampak positif dan dampak negatifnya sendiri. Kalau untuk dampak positifnya sendiri, kita dipermudah dan mendapatkan kemudahan dari penggunaan AI tersebut. Jadi kalau misalnya dampak negatifnya, dengan adanya AI, kita akan menjadi manusia yang malas, manusia yang mudah tertipu oleh teknologi dan sebagainya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Bagaimana peran seorang guru untuk menghadapi murid yang terjerat pornografi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Karin. Yang pertanyaannya itu bagaimana bagaimana cara guru untuk menghadapi murid yang sudah terjerat pornografi. Menurut saya ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu kita harus menasehati anak tersebut, mengatakan bahwa hal itu tidak baik dan belum pantas untuk di usianya saat itu. Dengan catatan kita harus menasehati dia itu hanya berdua saja, biar dia tidak malu di hadapan banyak orang atau teman-temannya. Kemudian yang kedua, kita harus mengkomunikasikan hal tersebut dengan orang tuanya. Ada lagi? Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Saya ingin mau bertanya tentang pandangan Islam mengenai dunia cryptocurrency. Ya, untuk pertanyaan mengenai bagaimana pandangan Islam terhadap nilai kripto. Jadi beberapa ulama di Indonesia itu mengatakan bahwa kripto itu diharamkan sebagai nilai mata uang atau alat tukar karena mengandung unsur gahar atau ketidakpastian. Namun beberapa ulama itu juga membolehkan kripto dengan kejelasan tertentu seperti aset digital dan juga lain-lain. Jadi begitulah untuk nilai kripto di pandangan Islam, bahwasannya itu dibolehkan untuk beberapa ulama, namun juga diharamkan oleh beberapa ulama. Jadi pandangannya ada yang boleh, ada yang enggak, tergantung pada untuk apa kripto itu digunakan. Begitulah.